Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil observasi kami dengan judul Peran Guru dalam Mencegah dan Mengatasi Perilaku Bullying pada Siswa di SMK. Topik ini kami pilih karena bullying masih sering terjadi di sekolah, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Masalah utama yang kami temukan adalah bahwa bullying, terutama dalam bentuk verbal dan cyberbullying, masih menjadi ancaman yang nyata terhadap kenyamanan dan kesejahteraan siswa di sekolah. Bullying bisa berdampak pada kesehatan mental, menurunkan motivasi belajar, bahkan menyebabkan siswa merasa terasing. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari semua pihak, terutama guru, untuk mencegah dan mengatasi hal ini. Eh, Metode observasi yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, yaitu kami menggunakan beberapa metode observasi, yaitu observasi langsung di SMKN satu Goa untuk melihat kondisi nyata di lingkungan sekolah, wawancara dengan guru BK dan beberapa siswa untuk memperoleh data dari sudut pandang pelaku pendidikan. Studi literatur untuk memperkuat data dan menyesuaikan dengan teori dan kajian ilmiah yang relevan. Mana ketiga metode ini, kami bisa memperoleh data yang tidak hanya bersifat deskriptif, tapi juga mencerminkan situasi sosial sekolah terkait permasalahan bullying. Itu saja, saya kembalikan ke saudari Rahmariam. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi ketiga yaitu temuan lapangan, yaitu ada lingkungan fisik dan interaksi sosial. Dari hasil observasi, kami mendapatkan beberapa temuan lapangan yang kami bagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama itu lingkungan fisik sekolah. Kondisi kelas cukup aman untuk kegiatan belajar mengajar. Namun, ruangan bimbingan konseling atau BK dinilai kurang privat, sehingga bisa menghambat keterbukaan siswa dalam menyampaikan masalah pribadi termasuk bullying. Yang kedua yaitu interaksi sosial di sekolah. Hubungan antara guru dan siswa secara umum terjalin cukup baik, tapi ditemukan adanya kelompok sosial eksklusif, yaitu kelompok siswa yang cenderung menutup diri dari yang lain. Kelompok ini memiliki potensi menciptakan diskriminasi dan memicu bullying terhadap siswa di luar kelompok. Baik, seterusnya itu pada materi jenis bullying dan pengalaman siswa. Di mana jenis bullying yang sering ditemukan di sekolah SMK Negeri 1 itu ini cukup beragam. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, cyberbullying adalah jenis bullying yang paling dominan, di mana dilakukan melalui sosial media seperti menyebarkan konten ejekan, sindiran, atau membuat grup untuk menghina siswa lain atau mengomentari postingan siswa lain. Yang kedua yaitu bullying verbal, di mana bullying verbal ini berupa ejekan, panggilan untuk merendahkan dan berkata-kata kasar. Terus yang ketiga itu atau yang terakhir adalah bullying fisik ringan, seperti mendorong atau menjahili teman secara fisik meskipun tidak terlalu sering terjadi. Dan hasil wawancara dengan siswa, kami menemukan bahwa beberapa siswa pernah melihat kejadian bullying, namun tidak semua kasus dilaporkan atau diangkat ke permukaan. Siswa juga mengaku merasa nyaman melaporkan kepada guru, terutama guru BK, jika mereka mengalami masalah bullying atau menyaksikan perundungan itu. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembicaraan tadi peran guru BK dalam penanganan bullying. Peran guru BK sangat sentral dalam upaya mencegah dan menyelesaikan kasus bullying sendiri mereka di SMK 1-2 mengambil beberapa langkah tentu antara lain. Yang pertama, menangani kasus melalui konseling baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, sistem wali kelas dan orang tua untuk memberikan kasus secara mandiri dan terkoordinasi. Dan ketiga, memberikan sanksi terhadap seperti SP1, SP1, SP2, dan SP juga kepada pelaku tersebut tingkat kesalahan.
Guru BK juga berfungsi sebagai jembatan antara siswa dan sekolah dengan menciptakan ruang aman. Siswa diharapkan lebih berani bekerja mencari bantuan jika menghadapi perundungan. Baik, terima kasih. Jadi, langkah pencegahannya yaitu agar bullying dapat dicegah secara efektif, diperlukan langkah konkret dari semua pihak. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan oleh siswa maupun guru. Suarakan saat melihat bullying. Jangan diam saat melihat teman dibully, karena diam bisa berarti membiarkan. Beri dukungan kepada korban bullying, tunjukkan empati dan jadilah teman yang mendukung agar korban tidak merasa sendirian. Ajak bicara teman yang merasa terganggu. Mendengarkan dan membuka ruang komunikasi bisa mencegah terjadinya masalah yang lebih besar. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa bullying adalah masalah serius yang perlu ditangani bersama. Guru, khususnya guru BK, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Namun, peran siswa juga tidak kalah penting dalam membentuk budaya saling menghargai dan peduli. Itulah yang sempat kami presentasikan dari hasil observasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.